Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayatul Fitri. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data ada beberapa yang akan kita bahas. Ada jangkauan dan simpangan kuartil. Tapi untuk jangkauan dan simpangan kuartil dalam pembahasan kali ini tidak akan kita bahas karena jangkauan dan simpangan kuartil sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 min Q1. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai simpangan rata-rata atau mean deviasi, simpangan baku atau standar deviasi, serta ragam atau variansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk simpangan rata-rata data tidak berkelompok, simbol dari simpangan rata-rata adalah SR sama dengan 1/N kali sigma atau jumlahan dari nilai mutlak XI min X bar dari I sama dengan 1 sampai N, atau jumlahan atau sigma nilai mutlak dari XI min X bar batasnya dari I sama dengan 1 sampai N dibagi banyaknya data. Itu untuk rumus simpangan rata-rata data tidak berkelompok. Untuk data berkelompok, SR atau simpangan rata-ratanya adalah sigma FI kali nilai mutlak XI min X bar batasnya dari I sama dengan 1 sampai N dibagi jumlah frekuensinya. Untuk variansi data tidak berkelompok, nah kalau simpangan rata-rata simbolnya SR, kalau variansi simbolnya S kuadrat. Untuk S kuadrat atau variansi data tidak berkelompok adalah sigma XI min X bar kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N dibagi jumlah data atau banyaknya data. Untuk variansi data berkelompok, S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI min X bar kuadrat, batas I-nya dari I sama dengan 1 sampai N dibagi jumlah frekuensi. Yang ketiga adalah simpangan baku, data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk simpangan baku data tidak berkelompok, simpangan baku simbolnya S. Untuk data tidak berkelompok sama dengan akar dari, kalian lihat di sini, sebenarnya ini kan sama dengan rumus dari variansi ya. Jadi simpangan baku adalah akar dari ragam atau variansi. Ini juga sama. Kita masuk ke contoh mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tidak berkelompok. Diketahui data 2, 7, 11, 8, 8, 3, 5, 4. Cari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Yang pertama kita akan mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya ini sigma nilai mutlak dari X min X bar, I-nya dari I sama dengan 1 sampai N dibagi banyaknya data. Karena di sini kita butuh X bar, maka kita mencari X barnya dulu atau rata-rata data tidak berkelompok dulu. Yaitu jumlahkan semua data dibagi banyaknya data ada 8. Maka rata-rata data tidak berkelompok itu ketemunya 6. Maka kita lihat ke SR-nya. SR itu kan jumlahan dari X min X bar, maka kita jumlahkan dari X1 sampai X8. 2 dikurangi 6, nilai mutlak dari 2 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak dari 7 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak dari 11 dikurangi 6, ditambah 8, nilai mutlak dari 8 dikurangi 6. Karena di sini 8-nya ada 2, maka di sini boleh langsung kali 2. Ditambah nilai mutlak dari 3 min 6, ditambah nilai mutlak dari 5 min 6, ditambah nilai mutlak dari 4 min 6. Dibagi jumlah data ada 8. Maka 2 min 6 itu min 4, karena ada tanda mutlak maka hasilnya 4. 7 min 6 nilai mutlaknya 1, dan seterusnya sampai 4 min 6 nilai mutlaknya itu 2. Dibagi 8. Maka SR atau simpangan rata-ratanya adalah 20 dibagi 8. Bisa disederhanakan menjadi 5/2. Jadi simpangan rata-ratanya 5/2. Bagaimana mencari ragamnya? Untuk mencari ragam atau variansinya sama, kita harus mengetahui dulu rata-ratanya. Sudah dicari rata-ratanya ketemu 6,
Selanjutnya kita hitung X kuadrat sama dengan jumlahan dari X min X bar kuadrat. Maka X nya kan ini, data ini, maka 2 min 6 dikuadratkan ditambah 7 min 6 dikuadratkan, dan seterusnya. Jadi masing-masing data dikurangi rata-rata dikuadratkan, dibagi banyaknya data ada 8. 2 min 6 itu min 4, min 4 kuadrat itu 16, 7 min 6 itu 1 kuadrat, dan seterusnya. Nah, kenapa di sini ada 2 sama dengan yang tadi ya? 8 dikurangi 6 kuadrat dikali 2, karena jumlah 8-nya ada 2. Maka di sini juga sama. 8 min 6 itu kan 2 kuadrat dikali banyaknya datanya. Data yang ada 8 ini kan 2, maka 2 kuadrat kali 2 dibagi banyaknya data ada 8. Maka ragam atau variansinya adalah 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jadi ragam dari data tersebut adalah 8. Sekarang kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku tadi adalah akar dari ragam atau variansi. Nah, setelah kita hitung tadi ragam atau variansinya ketemu 8, maka simpangan baku atau S-nya sama dengan akar 8. Maka simpangan baku dari data tersebut adalah 2 akar 2 atau akar dari 8 itu. Ini contoh data tidak berkelompok. Kita masuk contoh ke data berkelompok. Yang pertama, ada data tabel distribusi frekuensi. Tentukan simpangan rata-rata pada data berikut. Hampir sama dengan data tidak berkelompok, kita harus mengetahui dulu rata-ratanya. Untuk menentukan simpangan rata-rata data berkelompok, ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan nilai XI-nya atau nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Yang kedua, tentukan nilai rata-ratanya. Yang ketiga, tentukan nilai mutlak dari XI min X bar-nya. Yang keempat, tentukan frekuensi dikali nilai mutlak dari X min X bar dari data masing-masing kelas. Yang kelima, tentukan simpangan rata-rata data kelompok menggunakan rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Kita masuk ke contoh. Tadi kan ada tabel distribusi frekuensi yang seperti ini tadi. Nah, kita sudah masuk ke penyelesaiannya. Untuk mempermudah penyelesaiannya, maka kita lengkapi atau buat tabel-tabel kolom lain untuk melengkapi supaya bisa menyelesaikan simpangan rata-rata dengan mudah. Yang pertama kan kita harus mencari XI-nya dulu, nilai tengahnya dulu. Cari nilai tengah masing-masing kelas. Nilai tengah dari 141 sampai 145 adalah 143. Masih ingat ya mencari nilai tengah, jumlahkan batas atas dan batas bawah, terus dibagi 2. 141 ditambah 145 dibagi 2, 143. Dan seterusnya sampai kelas ke 6. 166 ditambah 170 dibagi 2 adalah 168. Setelah menentukan XI-nya, tentukan rata-rata. Karena ini data berkelompok, kalian boleh menggunakan rataan sementara, boleh cara langsung, boleh coding. Di sini Bu Fitri kasih contoh untuk rataan sementara. Rataan dengan cara langsung, maaf. Di sini Bu Fitri beri contoh untuk rataan dengan cara langsung. Kita kalikan F kali X-nya 2 kali 143, 4 kali 148 dan seterusnya sampai 4 dikali 168. Terus kita jumlahkan Fx-nya yaitu 6300. Bagi dengan frekuensi karena kita akan mencari rata-rata dengan cara langsung. Hasil rata-ratanya adalah 157,5. Setelah ketemu rata-ratanya, kita buat tabel X min X bar. Artinya kita hitung X ini masing-masing kelas dikurangi X bar atau rata-ratanya. 143 dikurangi 157,5 hasilnya 14,5. 148 dikurangi 157,5 ketemunya 9,5 dan seterusnya sampai 168 dikurangi 157,5 hasilnya 10,5. Langkah selanjutnya kalikan frekuensi dengan hasil X min X bar ini. 2 dikali 14,5 hasilnya 29. Sampai 4 dikali 10,5 hasilnya 42. Jumlahkan F kali nilai mutlak dari X min X bar nya hasilnya 260.
Setelah ketemu itu, kita substitusikan ke rumus simpangan rata-rata data kelompok, yaitu 260 dibagi jumlah frekuensi, hasilnya 5,515. Jadi, simpangan rata-rata dari data berkelompok tersebut adalah 5,15. Kita masuk ke contoh berikutnya untuk mencari variansi atau ragam data berkelompok. Ada hasil tes matematika 30 siswa ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Untuk mencari variansi atau ragam data berkelompok, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah tentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Langkah kedua adalah tentukan rata-rata dari data berkelompok. Yang ketiga, tentukan nilai X min X barnya. Selanjutnya dari langkah ketiga itu kuadratkan atau tentukan nilai X min X bar kuadrat. Yang kelima, kalikan frekuensi dengan X min X bar kuadrat. Selanjutnya, masukkan atau substitusikan ke rumus variansi data berkelompok. Kita masuk ke contoh ya, tadi ada nilai ini. Nah, kita mencari dulu titik tengahnya atau XI-nya. Masing-masing kelas cari 5 tambah 9 bagi 2, 7, 10 tambah 14 bagi 2, 12, dan seterusnya sampai kelas ke 5, yaitu 25 ditambah 29 bagi 2 sama dengan 27. Setelah itu cari rata-ratanya, kalikan F dengan X-nya, hasilnya adalah 490. Jumlahan dari Fx-nya adalah 490. Mencari rata-rata data berkelompok dengan cara langsung, X barnya sama dengan 490 dibagi jumlah frekuensinya 30. Hasil rata-ratanya adalah 16,33. Setelah itu, cari X min X barnya. X-nya kan tadi ini. Masing-masing kelas dicari X min X barnya. 7 dikurangi 16,33, ketemunya min 9,33. 12 dikurangi 16,33, hasilnya min 4,33, dan seterusnya sampai kelas kelima. 27 dikurangi 16,33, yaitu 10,67. Setelah itu kuadratkan ini. Min 9,33 dikuadratkan adalah 87,05 sampai 10,67 dikuadratkan menjadi 113,85. Setelah itu kalikan hasil ini dengan frekuensi masing-masing kelas. 3 dikalikan 87,05 hasilnya 261,15 sampai 2 dikalikan 113,85 atau kelas kelima itu hasilnya 227,7. Jumlahkan, hasilnya 836,7. Selanjutnya kita substitusi ke rumus variansi, yaitu 836,7 dibagi jumlah frekuensinya 30, hasilnya 27,89. Jadi variansi dari data berkelompok tersebut adalah 27,89. Setelah mencari variansinya dengan soal yang sama, tentukan simpangan bakunya. Nah, untuk mencari simpangan baku sama dengan mencari langkah variansi, tapi setelah ketemu variansinya, simpangan baku sama dengan akar dari variansi. Karena tadi variansinya sudah kita hitung, ini ya, sama caranya. Variansinya ketemu 27,89, maka simpangan bakunya akar dari variansi. Akar dari 27,89 hasilnya 5,28. Jadi simpangan baku dari data berkelompok tersebut adalah 5,28. Ya, untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.